Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Panjak Channel. Kali ini kita nggak main musik, nggak ngebahas tentang apa di musik. Sekarang kita kedatangan tamu yang cukup spesial hari ini. Iya. Kenalin nih gua. Oh, ini kenalin. Iya. Jago. Iya. Jaga nih. Oke, ini adalah Bang Junet. Nama aslinya Bang Junedi, bisa dipanggil Junet, Bang Junet, bisa dipanggil Bang Nedi, bisa dipanggil Bang BJ. Satu orang ada 3 panggilan. Ada juga yang manggil Junai ya. Junai ya? Junai. Ya? 4. Oke, Doi seorang seniman, seorang pekerja seni juga yang bergelut di bidang kesenian tradisi Betawi. Alhamdulillah, Doi senior regenerasi dari yang udah nggak ada, dari yang tua-tua. Alhamdulillah kita juga masih banyak regenerasi kita, mudah-mudahan tambah banyak lagi. Amin. Iya, amin. Gini Bang Junet, Iya. gini Pak Duka, Iya. gue mau nanya-nanya tentang sesuatu hal yang mengenai tentang perjalanan berkesenian gitu. Oke, biar kawan-kawan nih tahu gimana sih perjalanan Bang Junet, apa sih keluh kesahnya dan sebagainya macemnya lah, pokoknya ya Bang Junet. Oke, Boleh kan? boleh. Boleh. Demi kalian tuh, makanya nonton jangan setengah-setengah. Oke, jangan lupa yang belum subscribe. Oke, sekarang pertanyaan di awal. Awal mula Bang Junet itu mengenal seni tradisi itu di mana? Kalau saya pribadi, Yes. kayaknya terlalu formal banget ya ngomong. Jadi gini, rumah gue di Depok, Yes. Tanah Baru. Itu nggak jauh dari Sanggar Gongsi Bolong. Kalau misalnya biasanya orang-orang Depok kalau daerah Tanah Baru itu ada kesenian Gongsi Bolong pasti tahu. Gitu. Saya tinggal di wilayah itu. Awal mulanya itu sebenarnya saya mengenal seni itu hanya ikut-ikutan aja. Cuma ikut-ikutan Awalnya ikut-ikutan terus jadi seneng gitu. Terus karena sering ikut gitu, terus setiap hari dengerin musik gitu, sampai latihan rutin itu sampai seminggu 2 kali gitu. Terus di rumah juga belajar. Akhirnya jadi demen dah tuh sama kesenian gitu, seni Betawi gitu. Nah, kan di era sekarang kan, zaman sekarang kan gitu kan, banyak band, terus alat-alat modern yang lainnya. Kenapa bisa memilih alat tradisi dibanding alat-alat modern gitu, seperti gitar dan segala macam? Kenapa gitu bisa milih alat tradisional? Balik lagi ya, karena saya dari kecil, dari kelas 5 SD gitu, saya ikut-ikutan tuh gitu. Sekarang kelas 5 SD sekitar sampai 17 tahun perkiraan saya mempelajari seni. Gitu. Jadinya ikut-ikutan, seneng. Sebenarnya bukan nggak suka alat musik modern, enggak gitu. Saya juga pelajari juga gitu. Yang penting nggak ketinggalan nggak ketinggalan zaman lah. Bener. Dan itu kan udah mengenal, udah suka. Nah, dari mana awal mula itu belajar alat apa sih, dan siapa yang ngajarin sampai bisa mainin alat musik tradisional? Jadi perjalanan gini, awalnya itu nggak ada guru. Yes. Awalnya nggak ada guru. Jadi ya masih saudara juga sih yang ketempatan. Ketempatan masih saudara juga. Dia pinjam alat, akhirnya latihan gitu. Latihan itu tanpa guru gitu. Akhirnya
dengan apa mereka rempukan nih gitu, mencari guru gitu, siapa gurunya gitu, dan akhirnya apa yang punya alat itu manggil lah guru yang bernama almarhum Pak Diman gitu. Dia pembuat alat musik juga, dia guru saya juga gitu. Oh, jadinya nggak kemana-mana ya. Gitu, benar-benar. Pak Diman masih saudara kan ya masih saudara. Terus? Nah, dari situ akhirnya saya karena latihan ini apa lama kelamaan bosen ya mungkin ya gitu. Dan akhirnya sempat start berhenti berapa bulan, akhirnya dari Sanggar Gong Sibolong almarhum Pak Kamsa waktu itu dia manggil lagi orang-orang yang latihan di situ gitu. Dikumpulin lagi itu. Ya, dikumpulin lagi latihan di sanggarnya gitu. Akhirnya dicarikan pelatih. Tadinya satu Pak Diman, akhirnya Pak Diman ngajak almarhum Bapak Katel. Wow, brother, bapak gua jadi guru dia. Emang lo tau ini Bapak Katel, lo tau lo? Bapak gua. Bapak lo. Bapak gua. Iya dulu dia beliau ngajarin gua gitu. Ngajarin anak-anak Tanah Baru ya, itu ada di situ. Ada siapa aja tuh yang latihan kira-kira? Kalau di wilayah gue nih ada Daus satu angkatan, ada Daus, dia ikut sekarang sama grupnya Sinar Pusaka yang di Cibubur gitu. Terus juga ada abangnya namanya abangnya Bagol. Dia itu ikut juga sama SP gitu. Terus juga dia manggung-manggung di apa, ikut dia suka sih kadang-kadang memang dangdut apa gitu, dangdutan kayak gitu. Jadinya itu jebolan lu ada 3 orang yang lulus dari beberapa orang yang latihan di situ. Ya. Cuma 3 apa namanya istilahnya dapat hasil gitu 3 orang yang jadi. Ya, yang jadi 3 orang. Itu Selebihnya karena yang lain udah pada tua ya gitu. Apa karena waktu itu ada bapaknya si Daus, almarhum Bang Bandul gitu. Terus dia itu apa? Dia juga udah almarhum gitu. Terus juga sekarang juga mamangnya Daus juga sampai sekarang masih, cuman mati. Kucing banget. Ada kucing itu. Ya kalau dari anak mudanya cuma 3 orang itu. 3 orang itu, alhamdulillah. Berarti masih ada regenerasi dari sanggar itu jebolan istilahnya yang bener-bener jadi gitu ya, jadi pemusik. Nah, dari situ kan istilahnya belajar gitu kan, banyak tentang tahu gitu mengenai alat. Nah, alat apa aja yang lu kuasain sekarang? Kalau gue pribadi waktu itu awalnya megang kromong. Karena kesenian gampang kromong kan, gitu. Akhirnya gue belajar kromong awalnya gitu. Dari situ banyak tuh diajarin sama Pak Diman sama Bapak Katel. Gitu. Sampai gue nyuri ilmu waktu itu sama Bapak Katel. Jadi gue lagi nginep di Sanggar Gong Sibolong. Bokap lu datang nyampe ada keperluan sama pimpinan gitu. Akhirnya karena ada kromong di situ, akhirnya gue minta tambahan gitu di luar jam latihan gitu. Akhirnya ingat banget waktu itu dikasih arahan sama bokap lu masalah akord ya gitu. Walaupun orang-orang tradisi tapi paham dia akord juga gitu. Kunci-kunci gitu. Jadi main di D dia kasih tahu di sini katanya. Kan karena belajar itu menirukan ya. Dia niruin gitu. Di sini gitu. Sol sama do itu di D, sol sama mi di D kayak gitu. Terus main di siantan ini nadanya, akordnya gitu. Re malah, do sama la kayak gitu. Nah, diam-diam dah tuh ini juga
belajar sama Bapak Katel sampai ikut manja. Sampai ikut manja. Ya, jadi Iya. Bapak Katel kekurangan orang waktu itu. Lu juga masih bocah waktu Yes. itu. Gitu. Gue inget dia manja kamu. Iya, Dari situ mulanya ternyata. acara 17-an. Yes. Ya, lu jadi jago lu ya. Jadi jago. Jadi jago ya nanti. Lu jadi jago cilik dulu belajar cuma 17-an lo juga. Nah, akhirnya apa? Diajak sama Bapak Katel. Kali ini juga emang biasa main sama satu grup ya, gitu biasa aja gitu. Cuman pas diajak sama Bapak Katel gitu, sebenarnya agak takut juga. Takutnya apa? Ketemu orang-orang yang Baru. kenal, orang-orang baru gitu. Wah nanti gimana ya gitu. Yang diajak saya sama ini sama si Daus seperti itu dibatin. Akhirnya pas itu diajak main beberapa panggung tuh sama almarhum Baba. Terus juga dari situ gimana caranya supaya dikasih ilmunya gitu kan, dapetin ilmunya gitu. Ya kalau dibilang udah benar-benar deket lah kayak anak sama bapak lah gitu. Sampai manggung waktu itu dapat jadi gini, dapat bayaran. Iya, itu berapa itu gaji? Gaji pertama yang lu dapetin dari hasil manja itu? Gini, jadi awal tuh sebenarnya mainnya nggak langsung di panggung. Iya. Gitu. Dari acara mungkin pimpinannya ini yang sebelum di Pakam saya itu saudaranya nggak pakai hiburan, akhirnya dipakai hiburan gitu. Nah itu terus nggak pakai panggung gitu, mainnya di latar biasa Di latar, gitu. Itu bayaran pertama itu 5.000 perak. 5.000 perak, bayangin. Sekarang kita aja udah, ya Allah. Terus dari 5.000 naik 10.000. Naik 10.000. 10.000 terus 15.000 tuh nggak jauh tuh, dari 15.000 sampai 25.000. Terkadang 25.000, 20, turun lagi 15 seperti itu dulu gitu. Akhirnya pas diajak Baba tuh. Pertama kali diajak Baba itu bayaran 45.000. 25.000. Itu bayaran. Tapi dapat saweran. Ada lagi saweran uang tip. Beda lagi tuh ya. Namanya di panggung kan biasanya ada juga yang minta lagu gitu. Ngasih saweran gitu. Nah, itu pas selesai dikasih bayaran sama saweran. Nah, pas sampai rumah karena kemalaman. Karena kemalaman ngobrol-ngobrol akhirnya ditambahin tuh. Nggak tahu duit apa gitu. Lu kaget dong? Iya, kaget, ini duit apa gitu. Udah pegang kantongin saweran ini katanya gitu. Sampai 3 kali dikasih duit saweran 3 kali gitu. Ya mungkin dikasih ini kali ya, dikasih sebenarnya itu ngasih lebih buat gua gitu. Sampai segitunya gitu. Terus yang ininya lagi sebenarnya merasa diperhatiin banget gitu. Pas diajak waktu itu belum punya motor, namanya masih bocah ya gitu. Berangkat naik angkot pulang dari sini, dianterin sama Baba dan ke terminal. Kan dari Tanah Baru ke Depok Timur kan 2 kali naik angkot tuh. Dari sini ke terminal dianterin sama bareng naik angkot gitu. Iya, naik angkot juga sampai sampai terminal gitu. Pikir dianterin sampai jalanan doang, ternyata dia ngikut sampai terminal. Akhirnya pas itu dari terminal karena mobil 105 udah nggak ada waktu itu, naik ojek gitu. Pikir namanya udah punya duit ya gitu, udah punya duit, gue yang bayar gitu. Ya, istilah ada ongkos lah gitu ya kan. Tahu-tahu Bapak Katel yang bayar. Tuh coba kurang enak apa coba begitu. Anaknya sekarang gimana? Hah? Anaknya gimana? Baik sih, Tapi skip. Terus ya dari situ merasa
seneng aja gitu perlakuan dari almarhum Baba gitu. Perlakuannya benar-benar apa, nggak dibedain, yang mana mungkin yang lain hanya panjak kayak gitu aja. Misalnya bodo amat setelah lu kerja sama gua, bodo amat kayak gitu kan. Tapi Baba ini sama gua tuh nggak kayak gitu gitu. Sampai ingat waktu itu Baba Katel bikinin tehian buat gua. Iya. Bikinin tehian buat gua. Terus pas nggak lama kan, kalau nggak salah meninggal ya Mo ya. Gitu. Pas meninggal, aku datang kemari, ternyata udah jadi itu tehian. Iya. Gitu. Malah lagi ditunggu-tungguin padahal. Ya terus. Sampai akhirnya ya kan namanya gue sering kesini ya, iya, gitu. Ada juga bocah waktu itu, bocah di sini gue nggak tahu siapa namanya. Apa dia mau sekolah, gue ajak manjak. Gua. Jadi brother, ini gue dulu inget banget nih, gue cerita nih, gue ada yang cerita nih sekarang nih. Gue mau sekolah gitu, gue udah pakaian rapi pagi-pagi, gue udah rapi semua seragam sekolah. Pas udah gitu, emang faktor juga ya, faktor ekonomi ya waktu itu. Gue udah pakai seragam sekolah, gue ditanya sama dia, lu mana mulai ini? Sekolah dong, ya kan? Istilahnya gue sekolah. Udah dong, ini kan buat ini. Iya. Pabrik ini, lain. Gue ketahuan bengangnya. Oke, yang jelas, gue pagi-pagi mau sekolah diajak manjak sama dia. Alat apa aja yang selama ini lu belajar dan lu kuasain? Alat apa aja yang gue kuasain? Yes. Salah satunya ada dari yang pertama gue belajar itu kromong, gendang. Tapi di video selanjutnya kita bahas total dia bisa main alat apa aja. Oke, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa dukung terus di Panjak Channel. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.